Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik bimbingan dari Allah taala bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Kita menghadiri daripada haul Syekh Abdul Rahman Ganjur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, Syekh Sirajuddin, dan juga kita mengenal dari para guru-guru kita. Ala muqaddamatihim Syekh Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Kiai Uthman, dan segenap keluarga besar mereka, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala angkat derajat para guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Sebab ketahuilah bahwasanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi awal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling terkuat hingga Allah taala wahyukan di dalam sebagian kutub al-munazzalah. Allah Ta'ala wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya bahwasanya law ataitani bi'amal ahli samawati wal ard wal hubbu fiyya wal bughdu fiyya laysa bidzalik fala ataqabbalu dzalika minka. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa amalan penghuni langit dan bumi, akan tetapi di dalamnya tidak ada amalan yang berupa cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka tidak diterima semua amalan tersebut. Namun al-hubbu fillah, cinta karena Allah, merupakan sesuatu fondasi, suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat utama. Al-Imam Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam hikmah beliau, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma'ini. Cinta kepada para wali-wali dan salihin adalah agamaku, adalah sunnahku, adalah farduku, kewajibanku, dan merupakan hal yang paling afdal yang aku miliki. Cinta kepada mereka anal haibul mafqud fi hubbi sadatin tahattaqtu fihim baina ba'din wa hadir. Aku adalah orang yang terobsesi dengan kecintaan kepada mereka, para sahabat, para aulia, para sholihin, waris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terobsesi habis-habisan terhadap mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Al-Qur'an menanamkan kepada kita cinta kepada mereka, rindu kepada mereka, mengidolakan mereka. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran turunkan sendiri di dalam mengisahkan kisah mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepada engkau tentang kisah mereka, berita mereka kami sampaikan dengan hak. Firman Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam kisah mereka, bagaimana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka para wali-wali adalah pelajaran bagi mereka orang yang punya hati, bagi mereka orang yang punya akal. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran atau mengangkat dalam kisahnya sholihin, kisahnya wali-wali, tidak ada pelajaran yang bisa dipetik, ya mungkin dia tidak punya akal. Ma'adzur orang yang tidak punya akal. Sebagai majnun, sebagaimana dikatakan al-majnun adalah hukum adat. Orang yang gila yang tidak memiliki akal, maka apa yang mau dihukumkan kepada dia? Akan tetapi orang yang punya akal, dia bisa mengambil pelajaran dari para wali-wali, dari para sholihin, apalagi dari kisahnya para nabi-nabi. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Tatkala disebutkan, diceritakan kisah orang-orang saleh, saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang disebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mengisahkan tentang Nabi Musa dan Sayyidina Khadir dalam perjumpaan mereka,
hingga Rasul mengatakan beliau bereaksi atas apa yang dialami oleh Nabi Musa bersama Sayyidina Khadir, hingga Nabi mengatakan wajibtu allau sabara Musa, saya berharap coba Musa sabar. Hingga yang dikisahkan oleh Allah kepada kita bukan tiga-tiganya, tapi lebih banyak hikmah lagi yang bisa kita petik, lebih banyak lagi kisah yang insya Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sekalian. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Sayyidina Lut, beliau berucap mengatakan kepada kaumnya yang ingin mengganggu para tamu-tamunya, maka beliau mengatakan lau anna li quwwatan au awi ila ruknin syadid, seandainya saya bisa memiliki kekuatan untuk melawan kalian, ataupun juga saya bisa merujuk kepada rujukan yang kuat yang kokoh, maka Rasulullah merespon, sungguh wallahi Nabi Lut beliau telah lawan awal ila ruknin syadid, beliau telah merujuk kepada sebuah fondasi yang kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Bereaksi Rasulullah terhadap kisah-kisah salihin. Dan juga di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah para nabi-nabi dan kisah salihin. Bukan cuma kisah nabi, kisah para salihin diceritakan kepada kita, kisahnya para wali-wali Ashabul Kahfi diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah keluarga Imran. Keluarga Imran bukan nabi, istrinya bukan nabi, putri mereka Siti Maryam bukan nabi, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah mereka. Sampai bukan cuma sekedar kisah, di Al-Quran ada surat namanya surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Di Quran ada surat Maryam, kisahnya Siti Maryam. Di dalam Al-Quran tersebut, Masya Allah. Dan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, betapa banyak Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah orang-orang saleh. Untuk apa? Menanamkan di dalam hati kita cinta kepada mereka. Di antaranya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni yang banyak dikisahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau. Hingga para sahabat Rasulullah terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni. Dan yang terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni bukan sahabat-sahabat junior, tetapi yang cinta dan terobsesi terhadap Uwais Al-Qarni sahabat-sahabat senior. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar ya Ali, idza laqituma fa'abri'ahu minni assalam was'alahu an yastaghfir lakuma yaghfirullahu lakum. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepada dia, kata Rasulullah. Kemudian mintalah Uwais untuk mendoakan, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah ampuni kalian, kata Rasulullah SAW. Masa tidak dilakukan? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar lebih afdal dari Uwais. Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat tersebut, mengajarkan kepada sahabat husnuzan, sangat baik, mengajarkan kepada sahabat tawadhu, mengajarkan kepada sahabat ta'zim, hormat kepada orang saleh walaupun juniornya mereka. Diajarkan demikian, mengajarkan untuk saling berkah walaupun kepada yang lebih muda. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah, mereka dalam mencari Uwais Al-Qarni, hingga ditemukan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar di akhir-akhir masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mereka jumpa dengan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni waktu beliau meninggal dunia berada di barisan mujahidin, di barisan orang-orang yang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan melawan pemberontak tersebut. Sayyidina Uwais Al-Qarni berada di barisan dari Imam Ali bin Abi Thalib, menjadi prajurit beliau tanpa diketahui
dan siapapun. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Dan inilah mereka ahlul adab, husnuzan, sangat baik. Para awliya dikatakan oleh Imam Allama Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Siddiq, yaqulu qawmun an hudahum dhalu bil-ilmi fi asrina wa dhalu fadlul lahum anna walakin jalu an tarahum a'yunul juhali. Orang-orang banyak bilang wali-wali di zaman sekarang udah gak ada lagi, sudah musnah, udah langka, udah gak ada di zaman sekarang. Mereka sudah punah. Katakan kepada orang tersebut tidak mungkin wali-wali tersebut tetap ada. Akan tetapi mata kelelawar tidak bisa melihat mereka. Mata kelelawar tidak bisa melihat matahari. Untuk melihat menyaksikan para wali-wali yang mana mereka tetap ada sepanjang zaman. Para wali-wali bukan cuma di masanya Syekh Abdul Rahman Danur atau di masanya Syekh Surajuddin, bukan hanya di masanya Maulana Ishaq atau Maulana Ali Ibrahim, bukan hanya di masanya Imam Ahmad Rahmatullah Sunan Ambad atau Maulana Syarif Hidayatullah, bukan hanya di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Al-Fatih Al-Bandar Muhammad bin Abdul Alawi, bukan hanya di masa mereka, tetapi setiap zaman tidak kosong, tidak sunyi, tidak pernah sepi dari kebenaran para wali-wali. Cuma mereka itu antara zahir wa batin, antara dikenal di masyarakat atau tersembunyi. Kalau kita mau lihat mereka, maka kita perlu pakai kacamata. Namanya kacamata husnuzan, kacamata sangka baik kepada mereka para awliya mursalihin. Orang yang tidak punya husnuzan, maka dia tidak akan menemukan wali-wali tersebut. Sebab Allah Ta'ala ahfadzalah bizalah. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Jangan diremehkan ketaatan sekecil apapun. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan menggampangkan maksiat ya Allah. Jangan-jangan gara-gara satu maksiat orang terjerumus dalam surga. Itu dikatakan di dalam itu dari orang menutup bisa hadapan bisa bagi Allah yang haram dan betul minggu. Seseorang akhir hayat tidak bisa mengucap doa yang syahadat gara-gara pandangan yang haram dan sempat bertobat darinya. Berapa banyak kalimat yang dimurkai oleh Allah membuat orang akhir hayat tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Berapa banyak dari orang yang mengundang kebencian, kedengkian kepada para wali, kepada para sholihin, kepada keluarga Nabi atau kepada sahabat Nabi, akhir hayatnya imannya dicabut sebelum nyawa dicabut kerja. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, sebab Allah menyembunyikan murkanya di situ. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan sirnya pada wali-wali. Para awliya Allah, mereka menampung sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan para wali-wali. Wa kam bi husnil dhanni min ibadi bernalaha man kana dhu asyadi fi khamilil imam hakim hadi yarawnahu nasu min al-juhali fa inna khayra fadlihi fi nasi jalla 'an al-tadbir wal qiyasi qurbuhu bi 'adad al-anfasi wa juduhu jarin bi kulli hali falaysa yahtassu bi asbabi wala bi ahli al-jiddi wal aqsadi bal khayru fadli al-mun'im wahhabi fihi an-nisa yabsunna kal-rijali. Betapa dengan berkat husnuzan anugerah Allah Ta'ala tercurah. Orang kalau punya husnuzan, dia dapat anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang husnuzan, maka dia beruntung. Orang yang husnuzan, maka dia beruntung walaupun prasangkanya itu keliru. Gak akan kecewa walaupun prasangkanya keliru. Tapi orang yang suudzon, yang sangka buruk, sial walaupun prasangkanya tepat, tapi tetap menjadi sial. Suudzon, prasangka buruk, hati-hati kalau salah orang bisa kejeblos dalam suudzon atau dia bilang yang baik. Makanya jangan takut untuk husnuzan. Walaupun keliru, walaupun salah tempat, maka tidak akan sial ketika kita husnuzan dan sangat baik. Apalagi sangka baik kepada orang-orang yang soleh, yang nampak pada diri mereka itu malah wilayah, tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda ketakwaan, tanda-tanda istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti almarhum Kiai Asrani, seperti almarhum Kiai Utsman, yang nampak pada diri mereka itu tanda-tanda kesolehan, ketakwaan, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka merupakan orang-orang yang yusharu dzikrullahi bahwa lahum sima 'ala jibahi yu'rafu ma'nahum bil shibahi min haitsu ma yu'rafu bil jalali. Orang-orang yang dengan melihat menatap wajah mereka membuat kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajah mereka membuat kita untuk khusyuk. Itu para ulama yang mereka mengatakan idza kana syukur fil ibadah nadartu ila wajhi Muhammad bin Wasih fatazawwatu bihi syahra. Saya apabila berasa dalam hati mulai malas beribadah, tidak menemukan rasa manis dalam beribadah kepada Allah, khusyuknya mulai menurun, maka saya hadir majelisnya Imam Muhammad bin Wasih dan menatap wajah beliau. Saya pulang nambah khusyuk bekal buat 1 bulan dengan melihat wajah mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kami bercoba sangka baik sebab Allah Ta'ala menyembunyikan para wali-walinya tersebut, menyembunyikan sirna di tengah para wali-wali. Gak bakalan rugi para bercoba yang sangka baik kepada mereka. Dan mereka aulia senantiasa ada. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis tidak Allah abdan ada di dunia. Allah apabila cinta kepada hamba Allah panggil malaikat Jibril. Inna Allah ahabba fulan fa'ahibba. Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dikasihi oleh Allah. Jibril beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya Jibril? Dengan mencintai para wali-wali yang dikasihi oleh Allah. Dan Jibril memanggil para penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-Nya fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit, para malaikat, para Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau sudah demikian, yudha'u lahul qabul fil ardh, di bumi diberikan qabul di muka bumi. Saudara-saudara sekalian, lihat seseorang yang malaikat Jibril dan malaikat penghuni langit mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai orang tersebut. Kira-kira bagaimana derajat orang tersebut? Apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita sifatkan tentang seseorang yang mana malaikat Jibril dan para malaikat Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut? Supaya itu adalah betul-betul di bumi diberikan kabul penerimaan. Hingga kabul apabila dimiliki oleh seseorang. Lihat seperti Wali Songo, mereka cuma 9, akan tetapi membuahkan lebih dari 200 juta muslim saat ini. Subhanallah. Hatta idza barakal maula lagi kubur. Satu butir apabila diberkati oleh Allah membuahkan jutaan miliar. Syekh Abdul Rahman Tanjur berapa ratus tahun sejak beliau wafat, dari masa Wali Songo sampai sekarang masih dikenal, masih disiarahi dan masih diadakan awalnya. Dan yang di depan mata kita almarhum Romo Kiai Asrani, Kiai Muhammad Utsman al-Ishaqi. Berapa tahun mereka telah wafat dan meninggal dunia, jamaahnya berkurang, al-hikmah berkurang, makin berkah, makin menyebar. Masya Allah. Dan ini insya Allah berlangsung sampai yaumil qiyamah. Apa sih yang diinginkan oleh Kiai Asrani? Apa beliau pengen kursi? Apa beliau menginginkan tahta? Apa beliau menginginkan kata? Ya, beliau menginginkan Allah, mencari Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau memprioritaskan Allah hingga Allah memprioritaskan beliau, mengutamakan Allah hingga Allah mengutamakan beliau. Ketika menjadi hamba yang melakukan pengabdian kepada Allah Taala, terhubung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
Alaihi Wasallam dengan sanad yang jelas, mengambil akhlaknya Nabi, bersikap dengan sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yang Maha Abadi mengabadikan kenangan beliau, mengabadikan majlisnya beliau. Ini bertahun-tahun setelah Kiai Asrari wafat, bertahun-tahun setelah Kiai Utsman wafat, tetap tidak kurang orang yang mendoakan mereka. Masya Allah.